Kalau tidak ada, kita tanggapi apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi ya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu dibagi dua, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, termasuk manusia di dalamnya. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, definisi yang tadi sudah kita simpulkan konsep yang ditemukan oleh teman kalian, bahwa pertumbuhan itu terkait dengan data kuantitatif, bisa dinyatakan dengan angka, terkait dengan panjang, terkait dengan volume atau kubikasi. Nah, ini adalah pertumbuhan. Misalkan panjang batang dari tumbuhan itu sekian sentimeter, sekian meter, dan seterusnya. Itu jelas ada angka, ada ukuran yang bisa kita ambil, ya, bisa kita catat datanya, termasuk diameter daripada batang tumbuhan itu sendiri. Nah, ini pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan ini terkait dengan data kualitatif, tidak bisa dinyatakan dengan angka. Terkait dengan perkembangan proses-proses yang terjadi pada tumbuhan, organ-organ yang berperan pada tumbuhan, akar, batang, daun, proses fotosintesis, kemudian xilem dan phloem itu fungsinya dalam mengangkut dan menyebarkan nutrisi dan air yang diambil dari akar. Jadi bisa kalian membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau pada manusia misalkan perkembangan terkait dengan kedewasaan, ya, menstruasi untuk di perempuan, yang di laki-laki kematangan sperma, gitu kan, ketika nanti akan membuahi. Nah, kita lanjut dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ada faktor yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertama faktor internal, kedua faktor eksternal. Dari tadi yang sudah disampaikan ke Bapak, ada beberapa yang memang pointer-pointernya saja. Bagi Bapak tidak jadi masalah selama kalian mampu paham, mengerti. Ketika nanti ada pertanyaan, sebutkan dan jelaskan. Nah, artinya ketika ada sebutkan dan jelaskan, tidak cukup kalian pointer-pointernya saja menyebutkan. Ada penjelasannya, mangga gitu. Silakan kalian nanti menjelaskan per poin dari masing-masing faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Tadi yang internal, ada tambahannya enzim yang berkaitan secara kimiawi. Karena proses-proses yang terjadi pada makhluk hidup termasuk tumbuhan itu melibatkan proses kimiawi. Ya. Kemudian gen. Ya. Gen. Nah, gen dalam ilmu genetika ini diturunkan sesuai dengan indukannya, kan? Sesuai dengan indukannya. Jadi ketika indukannya misalkan memiliki, kalau tumbuhannya misalkan tumbuhan dari mangga, misalkan memiliki buah mangga yang ukurannya besar, rasanya manis, maka nanti ke tunas baru, ke individu baru terhadap tumbuhan tersebut akan sama dengan induk. Itu maksudnya. Jadi kalau cabai merah, jangan berharap nanti anakannya cabai hijau, pasti cabai merah lagi. Nah, apa yang dimiliki oleh kalian saat ini kan hasil daripada genetika indukan kalian, ibu dan bapak. Jadi kalau ibu bapak kalian memiliki warna kulit yang memang diturunkan, ya, warna kulit yang saya miliki ini dari gen bapak saya, karena ibu saya putih, bapak saya tempatnya putih, kondisi hitam, tempatnya putih. Yang hitam mah kita bukan negroid. Kalau negroid ya memang kulitnya hitam. Kita mah nggak ada yang hitam. Kita bangsa dan familinya kita ke Melayu. Nah, itu diturunkan. Jadi saya dari ayah saya, adik saya ada yang putih dari ibu saya. Jadi ada 50% kesempatannya. Ya, anaknya 4. Jadi ada yang saya dengan adik saya 1 kulitnya ke bapak,
ya warna kulitnya, yang dua lagi kuning. Nah sama di tumbuhan juga. Nah bagaimana kalau nanti menginginkan ada varietas baru kawin silang? Kalian mungkin masih ingat ketika belajar di kelas 10 ada materi keanekaragaman hayati terbagi 3 tingkatan: keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Masih ingat atau masih lupa? Review sedikit ya. Nah di dalam keanekaragaman hayati tingkat gen itu tercipta, tersirat dan tersurat ya, menginginkan varietas baru dikawin silang. Ini ada mangga, pohon mangga manis, buahnya besar-besar, tapi jarang buahannya, tidak banyak, gitu kan. Di sini ada buah mangga, ukurannya kecil, lebat, tapi masam. Nah itu dikawin silangkan. Nanti ada kesempatan turunannya memiliki buah mangga yang besar, manis, lembut. Ya. Cisere, bukan cisere. Yang mesti pakai itu. Nah itu, jadi ada varietas baru. Ketika bunga ros warna merah disilangkan dengan bunga ros warna putih, maka akan memiliki kesempatan turunan bunga ros warna pink. Nah, selain bunga ros yang ke merah, bunga ros yang ke putih, itu ada varietas baru. Nah ini yang dimaksudkan yang karakter. Bagaimana kalau yang jenis? Apakah bisa terjadi persilangan? Ya. Pertanyaan. Bisa terjadi persilangan, tetapi hanya pada X1 saja. Tidak akan ada generasi keturunan karena generasi itu menjadi mandul. Jadi ketika bison disilangkan dengan sapi, ada generasi sonti yang baru di Lembang sudah diuji cobakan di Lembang. Besar, tubuhnya kuat, hebat, ya, memiliki rentang hidup yang lebih lama. Tetapi si sonti itu tidak akan menghasilkan lagi keturunan berikutnya, namun jauh yang andul di sana. Gitu kan. Yang kalau yang betinanya tidak akan bisa melahirkan lagi, mengandung lagi. Sampai di sana generasi X1. Ya. Bagaimana manusia dengan simpanse? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Berbeda jenis, spesiesnya kan berbeda, tetapi satu keluarga, satu pemilik. Nah, ketika terjadi pun itu di X1 saja. Tapi dalam satu pemilik, ya, keanekaragaman jenis itu terjadi pada satu pemilik, satu keluarga. Ya, kalian kan satu keluarga, bukan kita. Kalian. Kalau kita mah saya masuk. Kalian. Jadi saya masuk. Kita masih satu keluarga dengan namanya simpanse dan limon, gorila, ya, satu keluarga. Tidak bisa dipungkiri secara filogenik kalian masih saudara. Ya. Karena untuk menentukan hubungan kekerabatan di dalam ilmu biologi itu makin banyak persamaan, hubungan kekerabatannya makin dekat. Kenapa kita jauh dengan buaya? Bukan buaya darat, buaya yang sunyi. Kenapa kita jauh? Karena kan banyak perbedaan. Ya, kalau dengan yang tadi disebutkan, saudara-saudara kalian kan persamaannya banyak. Ya. Banyak kromosomnya pun terdekat, jumlah kromosomnya terdekat dengan simpanse. Kenapa dikatakan salah satu hewan yang memiliki tingkat kecerdasan tertinggi? Ya, daya ingatnya, memorinya mirip karena mereka memiliki 23, jumlah kromosomnya kita 22. Tidak menentukan lebih banyak jumlah kromosom, tidak menentukan lebih pintar. Kalian dengan pintar mah jelas manusia kan punya akal, pikiran. Cuman jumlah kromosom karena daya ingat dia itu memorinya agak lebih kencang. Kenapa kencang? Dia kan sudah tidak memikirkan lagi kehidupan seperti manusia. Kurang akan mikiran tahu, kurang mikiran bias, mikiran materi.
ya bensin mahal, antri dan sebagainya kan itu kalau mereka tidak memikirkan lagi. Jadi dilatih, nih hewan dilatih satu fokus, dia akan lebih cepat bisa tahu siri kok mana lebih pintar mana orang enggak, mana kan fokus di nyawa terus gitu kan. Berapa jejak? Nah ini kelihatan hormon tadi sudah disebutkan, ada etilen, ada sitokin, giberelin, ya itu yang nanti bertanggung jawab dalam biji, dalam pertumbuhan rangsangan terhadap pertumbuhan pada tumbuhan itu sendiri, rangsangan terhadap perkembangan pada tumbuhan itu sendiri. Hormon berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Nanti di hewan dengan manusia juga sama hormon. Ya. Kemudian yang dari internal yang mempengaruhi tadi selain genetika ada enzim, ada hormon. Eksternal ini luar lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuhan itu sendiri. Bagaimana tanahnya, bagaimana nutrisinya. Tanah harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Masa kalah dengan tumbuhan kita, masa kalah dengan hewan kita. Mereka itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau kalian disesuaikan dengan keinginan, hidup itu jangan disesuaikan dengan keinginan. Kalau kalian disesuaikan dengan keinginan, tidak akan pernah habis. Tumbuhan coba nutrisi kaitan kebutuhan terhadap urea, pupuk, NaCl. Ini kita nanam bunga ros di polybag. Kita kasih NaCl atau pupuk atau ureanya 1 karung. Apa yang terjadi? Mati. Air, kebutuhan terhadap air disiram kita sampai mengenang, ya banyak. Apakah akan jadi hidup? Mati, buruk. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya, komposisinya. Ya. Mau pupuk kandang, mau pupuk buatan, ya itu disesuaikan. Ya tanaman yang sebesar itu, ya takarannya jelas. Sedikit 1 sendok, dan pemberiannya juga tidak tiap hari. Orang tua kita lebih tahu komposisinya, walaupun secara teoritis dia tidak sekolah, tapi dia yang pergi ke sawah, dia yang berkebun, dia sudah tahu komposisi yang dibutuhkan oleh jagung, ya dibutuhkan oleh padi. Ketika tahun ini dia nanam padi, panen berikutnya itu dia nanam palawija, nanti pucat. Ada kebutuhan yang didapat di tanah oleh jagung berbeda dengan yang didapat oleh padi, sehingga keadaan tanah itu selalu subur, ya selalu subur, tidak terus saja padi nanamnya di sawah tersebut. Misalkan sawahnya ketika misalkan tak ada hujan diganti dengan palawija, itu tetap terjaga kesuburannya. Nah, air kemudian pH-nya, pH daripada suhu kelembaban tanah itu sendiri. Pohon kurma yang notabene-nya di Jazirah Arab ataupun Timur Tengah, mereka dengan kondisi tanah di sana, keadaan kekurangan air dan sebagainya, tapi menghasilkan buah yang begitu manis, begitu lezat, karena memang habitatnya di sana sudah beradaptasi seperti itu. Apakah pohon kurma ketika ditanam di Indonesia akan tumbuh? Tumbuh, cuma tidak akan berbuah seenak, selezat, sebaik, selebat di habitatnya. Kaktus bisa tumbuh di sini. Di Lembang saja sudah dibudidayakan kaktus jadi tanaman hias, dan cuma jadi kerdil, ya, jadi semacam bonsai karena tidak di habitatnya. Ya, dibikin miniatur juga tanah dari pasir dan sebagainya, tidak akan sama dengan habitatnya di sana, kan gitu ya. Nah ini kaitan dengan faktor eksternal.